Selamat malam Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai hakikat administrasi perbekalan. Yang pertama, pengertian dari administrasi perbekalan. Secara etimologis, administrasi perbekalan terdiri atas dua kata, yaitu administrasi dan perbekalan. Perbekalan berasal dari kata bekal, artinya persediaan baik material maupun non-material, misalnya amal bakti kepada majikan. Tetapi dalam hal ini adalah persediaan material, yaitu persediaan yang belum digunakan yang diperlukan kemudian. Karena itu, istilah perbekalan biasa disebut dengan beberapa istilah. Oleh karena itu, manajemen perbekalan pun lazim disebut dengan beberapa istilah seperti manajemen logistik, administrasi perbekalan, manajemen per barang, administrasi barang, manajemen material, ataupun administrasi material. Berdasarkan batasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa administrasi perbekalan merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan perbekalan guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ketika kita berbicara tentang administrasi perbekalan, berarti kita kegiatan pergudangan sudah tercakup di dalam. Karena itu, administrasi perbekalan yang istilah asingnya disebut supply management adalah proses kegiatan fungsi-fungsi yang merupakan perpaduan dalam bidang pemikiran, kebutuhan, anggaran, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan. Dalam administrasi perbekalan dan pergudangan meliputi perencanaan atau merencanakan, pengadaan atau mengadakan, penggunaan atau pemakaian atau menggunakan, penyimpanan atau menyimpan, pemeliharaan atau memelihara, dan penyingkiran atau menyingkirkan. Yang kedua, terkait dengan masalah-masalah yang sering terjadi di dalam pengelolaan administrasi perbekalan. Menurut De Liangie bahwa kepekaan terhadap ketidakberesan dan penyelewengan, maka ada 3 salah dan 3 lalai yang harus dihindari dalam menata atau mengelola perbekalan. 3 salah dan 3 lalai tersebut antara lain, yang pertama yaitu salah rencana. Hal ini dapat terjadi apabila perencanaan perbekalan tidak tajam melihat ke depan, tidak memperhatikan situasi dan kondisi, serta tidak cermat dalam menganalisis kebutuhan bekal. Karena itu, perlu ada penelitian secara saksama sebelum membuat rencana perbekalan atau kebutuhan bekal. Misalnya, rencana membeli alat-alat listrik, padahal belum ada listrik. Yang kedua, salah pakai. Hal ini juga sering terjadi di kehidupan masyarakat. Terkadang pemerintah dalam memberikan bantuan tidak tepat sasaran, yang seharusnya bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Sehingga hal ini bisa terjadi ada salah guna barang tersebut oleh masyarakat yang mampu, yang seharusnya barang tersebut harus lebih tepatnya digunakan oleh masyarakat yang kurang mampu, misalnya sumbangan tenaga surya. Yang berikutnya lalai mencatat. Hal ini karena kurang teliti dan tidak teratur, sehingga pencatatan tidak lengkap atas bekal yang diperoleh atau dimiliki oleh satu organisasi. Akibatnya bisa berdampak pada
pemalsuan data, sehingga hal ini bisa mempengaruhi kualitas dari bekal yang diadakan tersebut. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan lalai merawat. Ketika dalam suatu organisasi tersebut lalai merawat barang atau bekal yang ada, sehingga dengan mudahnya barang tersebut rusak. Kemudian yang selanjutnya lalai simpan. Yang dimaksud adalah penyimpanan bekal yang tidak sesuai dengan arti penyimpanannya, tidak memperhatikan sifat-sifat bekal. Akibat kelalaian ini, maka terjadi kerusakan bekal, kehilangan bekal, penurunan mutu atau kualitas bekal, kemungkinan terjadinya bahaya bagi orang atau dapat menimbulkan kerugian yang lainnya. Nah, salah satu cara untuk mencegah 3 salah dan 3 lalai itu, maka perlu pengelolaan perbekalan dan pergudangan secara baik dan tertib sesuai dengan haluan administrasi perbekalan yang baik disertai asas kerja yang sehat. Tanpa haluan yang baik sebagai dasar pemikiran dan tindakan, maka tidak mungkin terlaksanakan perencanaan perbekalan yang dapat memperlancar pekerjaan. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Atas kekurangannya saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.